Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, kita masih bersama surat Al-Mulk, surat tentang kerajaan. Seorang yang membaca surat ini akan diingatkan dengan kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jalla, kekuasaan, keagungan, yang dengan itu menjadikan hamba takut kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan. Di akhir ayat yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, ayat 15, di mana Allah mengingatkan umat manusia tentang bumi yang kita pijak, setelah mengingatkan sebelumnya tentang langit dan benda-benda yang di langit. Lalu Allah mengingatkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bumi ini landai, mudah untuk dilewati. Kalian makanlah dari rizki yang ada di sana. Kita lihat bagaimana indahnya bumi Allah Azza wa Jalla. Yang suka berjalan-jalan, yang suka bertamasya, ingat, itu Allah yang membuat perjalananmu jadi mudah. Yang kau lihat di kanan dan kiri, di depan, di belakang, di atas dan di bawah, itu adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluh, yang seharusnya membuat manusia mengingat Allah. Tapi banyak manusia akhirnya terlena dengan dunia, sibuk mencari harta, sibuk menumpun emas dan perak, menimbun emas dan perak. Maka Allah ingatkan, wa ilaihin nusyur, kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Iya, engkau gak akan selamanya di tempat ini. Jangan sampai terlena, terbuai, tertipu dengan sesuatu yang fana. Maka di ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia-manusia yang congkak, yang angkuh, yang berjalan di muka bumi tanpa mau mengikuti aturan. Dia hanya berpikir perutnya dan yang di bawah perutnya. Sebagian di antara mereka menghamba kepada benda, menjadikan batu-batu, lautan, gunung, pepohonan sebagai sesembahan mereka. Lalu apa kata Allah Jalla Jalaluh? Nah, silakan dibaca. Bismillah, lanjutan tafsir surah Al-Mulk dari kitab Rubaiyat Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ahlus Syekh hafizahullah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kazzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum
sammawatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia menjungkir balikkan bumi bersamamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Rob yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan, menyebutkan tentang keagungannya, tentang penciptaannya, lalu Allah memberikan ancaman. Karena sebagian orang itu dikasih tahu dengan baik-baik, menolak, bahkan membantah. Dikasih penjelasan, pencerahan, yang harapannya dia jadi sadar. Tapi ternyata dia jingkrak-jingkrak, marah. Maka Allah pun menggugah rasa takut mereka. Jadi manusia ini ada sisi harapan. Makanya Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada hamba-hambanya tentang balasan yang akan diberikan di surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang jadi kepingin, ya iya betul gitu, kayak gitu aku ingin. Tapi kadang-kala ada yang gak peduli karena dia sedang terpedaya dengan kenikmatan dunia. Yang seperti ini terkadang perlu dikasih ancaman. Engkau kalau tetap seperti itu bisa berdampak seperti ini. Engkau akan menderita. Engkau akan kehilangan semua duniamu. Engkau akan merana dan sengsara hidupmu karena engkau tidak memiliki persiapan untuk menghadapi masa depanmu. Maka Allah ingatkan manusia yang berjalan di muka bumi ini, yang tinggal di rumah-rumah mereka, yang sibuk membangun istana, bahwasanya kalau engkau tetap mendustakan, tetap tidak mau sadar, maka ketahuilah Allah mampu menghancurkanmu, rumahmu, keluargamu, bahkan negerimu sekalian. Dan sudah banyak yang Allah hancurkan, yang seharusnya menjadi pelajaran. Yang berangkat ke Mesir, dia melihat ya, bagaimana di Mesir ada piramid-piramid besar. Kemana yang pernah membangun piramid itu? Nggak ada. Kita pernah berangkat ke Lombok, bagaimana tanah yang bergerak, bagaimana tanah yang ambles. Kita pernah berangkat ke Palu, bagaimana negeri yang disapu dengan tsunami. Kita tahu bagaimana Aceh yang menelan korban yang sampai hari ini sebagian tidak diketahui di mana. Ini menunjukkan benar-benar manusia harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan baca tafsirnya. Demikian termasuk bagian dari kelembutan sekaligus rahmatnya bagi semua makhluknya, di mana Dia kuasa untuk mengazab mereka karena kekufuran sebagian mereka, serta peribadahan mereka kepada selainnya. Meski demikian, Allah tetap bersabar, memberi maaf, serta memberi tangguh dan tidak menyegerakan siksaan. Sebagaimana ayat,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu tertentu, maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surat Fatir ayat 45. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini orang-orang kafir ya. Para pelaku dosa, para pelaku kejahatan, dia itu kadangkala menantang gitu loh. Loh, kalau memang yang kita lakukan salah, mana kok azab Allah nggak turun? Dan kita melihat sekarang nih, tatkala ada yang menyampaikan tentang LGBT, bagaimana Allah Jalla Jalaluh membinasakan kaumnya Nabi Lut, membalik negeri mereka, dan menjatuhkan kepada mereka bebatuan dari langit dengan nama orang per orang. Dan ketika disampaikan hal itu, mereka mengatakan apa? Mana? Ini sekarang LGBT terang-terangan, didukung oleh perusahaan-perusahaan besar, didukung oleh negara-negara. Mana kok azab Allah nggak turun? Allah tuh Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengatakan sabaqat rahmati ghadabi dalam sebuah hadis qudsi. Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Maka Allah utus para rasulnya 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah berhadapan dengan Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal kok nggak mati-mati ya? Kenapa Abu Lahab kok nggak mati-mati? Malah yang baik-baik mati duluan. Dan kita menyaksikan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, yang mereka kok nggak segera dimatikan. Fir'aun. Kurang zalim apa Fir'aun ini? Dia mengaku Tuhan. Bayi-bayi Bani Israel yang putra disembelih hidup-hidup. Bani Israel dipekerjakan, diperbudak oleh mereka. Wanita-wanita yang dibiarkan hidup. Kenapa kok nggak langsung dimatikan Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam masih berdakwah dan Fir'aun menolak. Nanti didakwain lagi, nolak, didakwain lagi. Terus sampai kira-kira 40 tahun. Karena Allah sayang sama hambanya. Oleh karena itu Allah tidak mensegerakan itu hukuman. Di surat Fatir ayat 45 bagaimana disebutkan? Kalau setiap orang berbuat dosa langsung diazab, nggak ada satu orang pun. Walau binatang ada di muka bumi. Kita ini pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Khata'. Pelaku dosa yang terus berbuat dosa, berbuat dosa lagi. Itu manusia. Tapi Allah kasih waktu, Allah kasih tempo. Mungkin dia mau kembali kepada Allah. Mungkin dia mau bertobat. Mungkin dia lupa melakukan itu. Mungkin dia khilaf. Maka Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tahu dengan kondisi hambanya. Nggak ada yang tidak terlihat jemaah. Kalau CCTV mungkin rusak. Kalau CCTV mungkin dicuri. Kalau CCTV mungkin dia bermasalah. Tapi innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah itu selalu mengawasi. Engkau mau kemanapun. Ada pengawasan dari Allah. Ada malaikat-malaikat yang mencatat. Ada buku laporan.
dan engkau kelak akan disuruh untuk membaca. Iqra kitabak. Iqra. Baca kitabmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau sendiri yang menghisap dirimu sendiri. Subhanallah. Baik, bagaimana kaitannya dengan ayat yang di surat Al-Mulk? Nah, tafadhal. Terkait dengan ayat tersebut di atas, maka Dia Azza wa Jalla pun berfirman, "Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia menjungkir balikan bumi bersamamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang, yakni pergi dan datang serta berguncang. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, yakni angin yang membawa taburan batu yang akan memecahkan kalian. Demikianlah Allah mengancam mereka di sini melalui firman-Nya, "Fasata'lamuna kaifa nadhir." Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Maksudnya adalah bagaimana peringatanku itu dan akibat yang akan diterima orang yang melanggar serta mendustakannya. Kemudian Dia berfirman, "Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim." Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, yakni umat-umat terdahulu. Fakaifa kana nakir. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku, yakni bagaimana pengingkaranku terhadap mereka serta hukumanku atas mereka, yaitu amat dahsyat, sakit lagi pedih. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini Allah Azza wa Jal menyebutkan dua ancaman. Ancaman dari atas dan ancaman dari bawah. Yang pertama disebutkan ancaman dari bawah. Tempat kita hidup, tempat kita tinggal. Bagaimana bumi ini taat dan patuh sama Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak gempa terjadi. Dan manusia belum bisa sampai hari ini memprediksi gempa. Enggak. Mereka dapat mengukur gempa itu. Tapi kalau dikatakan kayaknya nanti sore ada gempa. Belum. Enggak benar cuma. Berapa banyak orang yang sedang makan. Menikmatin restoran itu. Atau dia sedang tidur. Tahu-tahu rumahnya ambles. Bumi itu bergetar. Mereka berlarian. Sebagian dapat menyelamatkan dirinya dan sebagian hilang. Bahkan itu pun menjadi kuburan mereka. Kita melihat didatangkan alat-alat besar untuk mengevakuasi bangkai-bangkai yang ada di dalam. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana ketika Ana ke Palu melihat satu kampung itu ambles ya, Ma. Jatuh dia itu. Nggak ada satupun di antara mereka yang memprediksi itu akan terjadi. Kalau mereka punya pikiran ini akan ambles, ini akan gempa, maka yang terjadi mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Di Lombok sejak kejadian gempa yang menghancurkan ribuan rumah. Itu orang-orang Lombok, banyak di antara mereka yang tidak tidur lagi di rumah yang dia bangun. Dia tidur di tenda. Di halaman rumahnya. Subhanallah. Supaya orang itu sadar dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu kalau bicara ancaman dari bawah. Ancaman dari atas, ya. Allah mampu mengirimkan badai. Badai batu. Dan kita melihat ya berbagai badai
yang sangat menghancurkan, yang memporak-porandakan banyak negara, yang menyebabkan terjadinya kebakaran, yang menyebabkan terjadinya banjir, longsor. Kita lihat yang manusia nggak ingin ikut terjadi. Siapa yang ingin? Maka Allah sebutkan di sini ada isyarat bahwasanya Allah berada di atas sana. Berada di atas sana Allah. Allah bisa kirimkan badai yang penuh bebatuan. Setelah itu engkau baru akan tahu. Oh, ternyata begitu dahsyatnya. Tapi udah gak ada guna lagi, kayak Fir'aun ketika ditenggelamkan dia menyesal. Gak ada gunanya menyesal. Maka Allah ingatkan sekarang. Kemudian yang masih belum kena. Kan ada orang-orang yang selamat dari musibah tersebut. Atau saat ini dia masih menikmati hidup ini. Maka Allah ingatkan. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Engkau enggak lihat orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Bagaimana cerita mereka? Kemana mereka pergi? Karena tatkala kita tahu jamaah, jalan di tempat ini menyebabkan longsor. Kita nggak akan jalan di tempat itu. Dikatakan jembatan ini udah rusak. Kalau mobil lewat sana jatuh. Akankah kita lewat situ? Kita tidak akan mengulangi kesalahan. Maka sejatinya Allah mengingatkan hal ini agar manusia tidak terjebak dari lubang yang sama atau ke dalam lubang yang sama, sedangkan dia udah dikasih tahu. Dan orang mukmin harus ambil pelajaran. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman itu tidak disengat dari satu lubang 2 kali. Udah. Dan kita nggak perlu disengat. Kita perlu melihat, oh ada orang yang disengat, engkau jangan masukin tanganmu. Oh enggak, kan Anda belum disengat. Yaitu, engkau ingin disengat. Engkau ingin diazab. Seharusnya engkau mengambil faedah, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang-orang. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Maksudnya, terkadang burung-burung itu mengepakkan sayapnya di udara, sedang pada kesempatan yang lainnya ia mengatupkan dan mengembangkan sayapnya. Ma yumsikuhun, tidak ada yang menahannya, yakni di udara. Illar Rahman, selain Rabb yang Maha Pemurah, yakni dengan rahmat dan kelembutannya yang telah Dia limpahkan kepada burung-burung tersebut. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu, yakni yang memberikan kemaslahatan bagi semua makhluknya. Barakallahu fiik ya. Ya, setelah Allah ingatkan dengan 2 ancaman tadi, lalu Allah ingatkan dengan sesuatu yang mereka melihat. Kalau 2 ancaman tadi kan mungkin sebagian orang belum merasakan. Maka Allah ingatkan mereka dengan sesuatu yang mereka melihat, merasakannya. Apa? Burung-burung tuh. Siapa yang menyebabkan burung itu bisa terbang? Dia kembangkan sayapnya. Dia terbang. Nanti dia katupkan sayapnya. Dia hamparkan lagi jemaah. Lihat tuh burung-burung. Siapa yang ngajarin burung terbang? Dan siapa yang membuat burung itu bisa bebas terbang? Subhanallah jemaah. Beberapa hari yang lalu. Kita ini di Jember ya. Ana khususnya udah lama tidak melihat burung elang. Dulu waktu SD itu sering lihat burung elang yang muter-muter di dekat rumah sampai dekat biasanya. Biasanya mereka cari anaknya ayam ya. Seperti itu. Setelah puluhan tahun. Mungkin pekan lalu Ana
lagi main layangan sama Yusuf. Ana lihat, ya Allah, ada burung elang itu tinggi sekali, ada 2 burung elang. Antum bisa bayangin ya, siapa yang ngajarin dia terbang? Siapa yang membuat dia tetap bisa ada di sana? Nggak jatuh dia. Allah Azza wa Jalla. Kita juga melihat burung pipit. Kalau mungkin burung yang kecil-kecil yang sering kita lihat ini, yang banyak mengembangkan sayapnya, burung seriti ya. Burung seriti, burung walet. Itu terbang ya. Perusahaan mana yang dengan teknologi membuat burung bisa terbang? Nggak ada. Orang bikin apa? Bikin drone. Bisa terbang. Pakai baterai berapa lama, habis baterainya balik. Nggak jauh-jauh. Tapi ini burung berangkat kemana dia mau. Maka Allah ingatkan, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah yang menahannya kecuali Allah yang maha pengasih. Ketika engkau tahu itu, seharusnya engkau tidak meminta kecuali kepada Allah. Allah yang kasih makan burung-burung. Allah yang kasih makan ikan-ikan. Allah yang membuat ikan bisa berenang. Allah yang ajarin burung bagaimana dia terbang. Lalu masih ada manusia yang meminta rezeki kepada selain Allah. Masih ada kita melihat manusia yang datang meminta keselamatan dari benda-benda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fiik. Dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah dia yang memberimu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Maka apakah orang-orang yang berjalan berjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikanmu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kelak kamu dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Barakallahu fiik. Taib ahibati fillah.
Kalau di ayat sebelumnya disebutkan tentang ancaman dari langit dengan adanya badai, dengan adanya batu yang dilemparkan, yang mana orang-orang musyrikin sudah pernah melihat itu. Mereka melihat kejadian Abraha, bagaimana burung-burung datang dari atas langit, yang mereka tidak tahu dari mana burung itu datang. Mereka membawa bebatuan dan dilemparkan bebatuan itu, yang membuat tentara Abraha yang awalnya dengan sombong ingin menghancurkan Ka'bah bubar dan mereka binasa. Kalian tidak takut itu? Allah ingatkan dengan burung. Karena mereka juga melihat bagaimana burung ababil itu datang. Siapa sebenarnya yang membuat burung itu datang? Rabbul Alamin. Di ayat selanjutnya, Allah mengajak umat manusia untuk sadar. Diajak untuk berpikir. Kalian ini merasa aman hidup sekarang, merasa aman dari azab Allah, emangnya kalian punya apa? Kalian itu punya apa gitu? Orang kalau merasa aman itu, oh iya anak aman. Kenapa? Oh, anak punya pasukan. Anak punya bodyguard. Anak punya orang-orang yang akan menjaga anak. Itu orang mengatakan aman ya. Terus kalian itu merasa aman, kalian punya pasukan langit, pasukan bumi. Kalian punya gudang makanan yang cukup untuk kalian. Kalian ini gak punya apa-apa. Makanya kadangkala orang itu merasa memiliki padahal dia gak punya apa-apa. Makanya dari awal sudah disebutkan nama Allah Azza wa Jal. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Di tangannya kerajaan. Dia yang memiliki semuanya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengajak manusia untuk berpikir. Makanya ditanya gitu, siapa gitu loh. Kalian emang punya apa kalian itu sebenarnya? Kemudian diingatkan lagi dengan nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian. Bahwasanya itu bukan dari kalian. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan dibaca tafsirnya. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada orang-orang musyrik yang menyembah sembahan yang lain bersamanya, dengan tujuan mencari pertolongan dan rezeki dari sembahan-sembahan mereka itu, seraya mengingkari segala yang mereka yakini, sekaligus memberitahu mereka bahwa apa yang mereka angankan itu tidak akan tercapai. Maka itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain Allah yang Maha Pemurah? Maksudnya, kalian tidak mempunyai pelindung dan penolong selain Dia. Oleh sebab itu, Dia berfirman, Inil kafiruna illa fi gurur. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Barakallahu fiik. Ini yang terjadi sebenarnya. Orang itu sedang menghayal. Kalau enggak, dia tahu dia nggak punya apa-apa. Emangnya patung-patung itu yang menyelamatkan mereka? Yang memberikan rezeki kepada mereka? Enggak, mereka ketika ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah Azza wa Jal. Siapa yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, mereka mengatakan Allah Azza wa Jal. Tapi kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala? Dan tadi, mereka tatkala melakukan kesyirikan dan merasa tidak ada azab Allah yang turun kepada mereka. Lalu mereka merasa aman. Maka Allah ingatkan. Kalian merasa aman karena kalian punya bala tentara yang bisa nolong kalian dari Allah Azza wa Jalla. Yang ada itu manusia-manusia yang tertipu daya. Padahal dia tahu bahwa dia nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa.
Kenapa masih banyak sampai hari ini pelaku kesyirikan? Muslim itu cuma, ya mau dikatakan 1/4 penduduk bumi ini, kurang dari 1/4. Sisanya adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Yang mereka sampai hari ini merasa aman gitu loh. Makanya ketika azab Allah turun baru mereka sadar. Baik, lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Atau siapakah dia yang memberimu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Maksudnya, siapakah dia yang akan memberi rezeki atas kalian jika Allah telah memutuskan rezeki dari kalian? Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat memberi atau menolak mencipta, memberi rezeki, serta menolong kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Artinya, mereka mengetahui hal tersebut. Namun, demikian mereka tetap menyembah selainnya. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Balajju," tapi mereka terus-menerus, yakni terus-menerus dalam kesewenangan, kesombongan, dan kesesatan diri mereka. Fi utuwin wa nufur, dalam kesombongan dan menjauhkan diri, yakni dalam penentangan dan kesombongan serta pelarian dengan membelakangi kebenaran, tidak mau mendengar dan mengikutinya. Wallahi jamaah, kita masih melihat ya orang-orang yang memberikan sesajen ke lautan, ke gunung. Coba ditanyakan kepada mereka, siapa sih yang kasih rezeki sebenarnya? Siapa yang kasih rezeki? Apakah kekuatan selain kekuatan Allah? Adakah Tuhan selain Allah yang memberikan rezeki? Mereka kalau ditanya, enggak, ini dari Allah. Allah lah, kita ini meminta sama Allah SWT, ini cuma sebagai perantara. Udah minta langsung sama Allah Azza wa Jalla. Makanya sampai hari ini, tatkala kita mengingkari, menjelaskan kepada mereka, jangan melakukan tindakan-tindakan itu, mengandung unsur kesyirikan. Mereka fi utuwin wa nufur. Disebutkan di sini. Mereka dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Nggak mau dikasih tahu. Tapi kalau diajak berpikir, yang ngasih rezeki siapa sih sebenarnya? Allah. Bukan lautan, bukan lautan. Bukan pepohonan, bukan. Bukan gunung, bukan. Terus kenapa engkau memberikan sesajen itu kepada lautan, kepada gunung, kepada pepohonan? Kenapa? Kalau engkau meyakini yang memberikan rezeki itu Allah, seharusnya engkau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang beranggapan ini kearifan lokal. Cobalah dipikirkan kembali. Kalau kau beranggapan itu kearifan lokal, mananya yang arif? Ketika engkau tahu Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menyebabkan gempa itu terjadi, petaka itu terjadi, dan Allah yang bisa mencabut petaka dan membuat negeri jadi tenang dan damai, seharusnya kau minta sama siapa? Ya sama Allah. Makanya Allah ajak orang itu berpikir, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang dapat memberikan rezeki kepada kalian kalau Allah menahan rezekinya? Sebagian orang kan ketika lautnya, oh ikannya kok sedikit gitu loh. Lalu mereka membuat ritual. Tanyakan, ritual ini sebagai pengabdian kepada Allah atau kepada selain Allah Azza wa Jalla? Hasil panennya umpamanya sedikit. Tapi siapa yang membuat panen itu jadi banyak atau sedikit? Kalau engkau ternyata meyakini ada selain Allah, ya itulah kesyirikan. Onda Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Kalau Allah, ya udah mintanya sama Allah. Jangan minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena kita melihat ada orang-orang ketika gagal panen, ya oke, itu musibah. Pertanyaan, siapa yang membuat gagal panen? Tadi Allah tahan rezekinya, seharusnya ini mendapatkan hasil sekian-sekian. Akhirnya ada orang yang membuat sesajen di pojokan. Buat siapa? Buat Allah atau buat selain Allah? Kalau buat Allah, apakah Allah minta itu? Sehingga engkau berikan kepada Allah? Enggak.
Kalau enggak minta, kenapa engkau kasih? Maka ini harus ada di diri kita selalu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Kegagalan dalam panen ya. Bencana yang terjadi di alam ini. Kegagalan nelayan dalam menghasilkan ikan. Itu adalah rezeki yang Allah tahan. Yang seharusnya tatkala kita menjadi seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah, tatkala ada masalah, ada musibah, ya kita mintanya sama Allah. Bukan kemudian kita melakukan ritual-ritual yang ternyata ditujukan untuk selain Allah. Atau tujuannya untuk Allah, tapi caranya tidak dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun subhanallah ya, ballajju fi utuwi wa nufur. Mereka udah dikasih tahu, tapi mereka terus-terusan dalam kesewenangan mereka, kesombongan mereka, kesesatan mereka. Nggak mau dikasih tahu. Bahkan yang ngasih tahu dianggap sesat, dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak, Allah sebutkan. Terus dia minta sama Allah. Minta sama Allah, katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah, mohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Barakallahu fiik. Nah. Lalu Allah berfirman, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Yang demikian merupakan perumpamaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang mukmin dan orang kafir, di mana orang kafir dengan apa yang digelutinya seperti orang yang berjalan di atas wajahnya, yakni berjalan miring dan tidak normal. Dengan kata lain, dia tidak mengetahui kemana dia berjalan dan tidak juga mengetahui bagaimana dia harus pergi. Bahkan mereka linglung, bingung, dan juga tersesat. Apakah orang yang demikian lebih mendapatkan petunjuk? Amman yamshi sawiyya, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus, yakni tegak lurus. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, yakni di atas jalan yang jelas lagi terang. Dia sendiri dalam keadaan tegak lurus, sedang jalannya pun lurus. Demikian perumpamaan mereka di dunia. Barakallahu fikum. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan untuk orang yang beriman dan untuk orang yang kafir. Setelah Allah kasih penjelasan, Allah kasih pencerahan, nih ada dua jalan. Engkau memilih yang mana? Itu terserah. Adapun orang kafir, dia seperti orang yang berjalan di atas wajahnya. Orang yang jalan itu dari dua kaki, ini terjungkal di atas mukanya. Miring-miring jalannya, nggak lurus. Ya, antum lihat kalau orang berjalan di atas mukanya, terjungkal. Orang akan melihatnya, ini nggak waras orang ini. Mana yang lebih benar? Mana yang lebih mendapatkan petunjuk? Tentunya yang berjalan di atas kedua kakinya, di atas jalan yang lurus. Maka kadang-kala kita kalau ngomong sama orang kafir, mengajak dia ke jalan Allah Azza wa Jalla, akal dia bermasalah. Contoh, bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendakwai kaumnya, mendakwai bapaknya, Nabi Ibrahim menghancurkan itu berhala-berhala. Udah hancur tuh patung-patung, disisakan satu patung besar, digantungkan yang namanya kapak di lehernya dia. Karena Nabi SAW ingin menyadarkan kaumnya. Lalu orang-orang marah ketika melihat tempat
peribadat mereka, berhala-berhalanya hancur. Siapa yang menghancurkan? Oh, Ibrahim, kata dia. Datangkan Ibrahim. Ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Anta fa'alta hadha bi alihatina?" Engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim. Engkau yang menghancurkan sesembahan-sesembahan kami. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Bal fa'alahu kabiruhum hada." Yang menghancurkan ini tuh yang paling besar tuh. Coba engkau tanyakan. Fas'aluhum in kanu yantikun. Engkau tanyakan, kau kan butuh saksi. Kan orang itu ya bisa jadi saksi. Mamanya dia dipukulin ya, ditanya, siapa yang mukul engkau? Kata dia. Oh fulan, oke. Sekarang ini kan kalian sembah nih. Kalian pertuhankan itu batu-batu. Engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menghancurkan kalian? Benar nggak yang besar itu yang menghancurkan? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Apa kata mereka? Laqad alimta ma haula'i. Engkau kan tahu mereka nggak bisa bicara. Loh, kalian tahu mereka nggak bisa bicara. Kalian tahu mereka patung, mereka benda. Kenapa disembah sama kalian? Sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak memberikan mudarat, kenapa disembah? Tapi yang jadi masalah, mereka udah dikasih tahu, marah, mereka bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan, mana afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Mana yang lebih pantas mendapatkan petunjuk? Dikatakan ini yang jalan lurus sama ini nih. Yang punya akal, yang seharusnya dia berpikir tapi dia nggak mau mikir. Maunya ngikutin nafsu dan emosinya. Ya udah akhirnya dia tersesat. Udah dikasih tahu jemaah. Beda sama orang nggak tahu. Orang kalau nggak tahu dikasih, engkau mau kemana? Aku mau ke Surabaya. Oh bukan lewat sana. Kalau mau ke Surabaya lewat sini. Loh engkau tahu dari mana? Loh aku datang dari Surabaya. Maka kalau engkau mau ke Surabaya lewat sini. Oh enggak mau. Aku mau lewat sana. Mau ngomong apa kita? Sepertilah permisalan orang-orang kafir. Dikasih petunjuk, dikasih hidayah. Enggak mau. Maka dia seperti orang yang jalan terjungkal. Enggak dipakai tuh akal. Adapun orang yang beriman, dia berjalan di atas jalan yang lurus, sawiyan, jalannya benar. Maka tinggal ya mau ikut siapa kita ini jemaah. Dan orang-orang musyrikin di Mekah udah dikasih tahu. Tapi tetap aja tuh patung-patung dimandikan sama mereka. Patung itu dikasih pakaian. Ya. Sampai akhirnya Allah mengazab mereka. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Dan itu pula kelak di akhirat di mana orang-orang mukmin akan digiring dengan berjalan normal di atas jalan yang lurus menuju surga yang luas. Sedangkan orang kafir maka sesungguhnya dia akan digiring dengan berjalan di atas wajahnya menuju ke neraka jahanam. Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Quran Surat As-Saffat ayat 22-23. Lanjutkan. Kata azwajahum berarti yang serupa dengan mereka. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Nafi, dia menuturkan, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana orang-orang tersebut digiring dengan berjalan di atas wajah mereka? Maka beliau menjawab, bukankah Rob yang menjadikan mereka berjalan dengan kaki mereka, mampu pula menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain. Barakallahu fikum. Jadi mereka di dunia, orang-orang kafir ini, seperti orang yang jalan terjungkal tadi. Yang miring-miring, gak jelas dia jalan di mana. Nanti di akhirat, orang-orang beriman
akan digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam untuk menyeberanginya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang kafir digiring bersama kelompok-kelompok mereka, bersama yang satu akidah sama mereka, ya udah menuju ke neraka. Digiring di wajahnya. Para sahabat sempat tanya, gimana orang itu jalan di wajahnya? Karena kita tahu orang jalan di atas kaki. Ini wajahnya. Maka kata Nabi SAW, Allah yang membuat mereka berjalan dengan kedua kakinya, mampu membuat mereka berjalan di atas wajahnya. Pemandangan yang sangat miris, jemaah. Ini orang-orang jalan di atas wajahnya. Kemana dia pergi? Menuju neraka jahanam. Na'udzubillahi minan nar. Baik, dilanjutkan. Firman Allah, Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah hai Muhammad, dialah yang menciptakanmu. Maksudnya, dia mengawali penciptaan kalian setelah sebelumnya kalian sama sekali bukanlah sesuatu yang disebut. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, yakni akal dan pikiran. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kamu bersyukur, yakni hanya sedikit sekali dari kalian yang menggunakan kekuatan tersebut yang telah dikaruniai Allah Azza wa Jalla kepada kalian untuk berbuat ketaatan dan menjalankan berbagai perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Allah mengingatkan dengan nikmat yang ada di atas, nikmat yang ada di bawah, nikmat rizki, segala nikmat. Lalu Allah mengingatkan tentang nikmat yang ada di diri kita, yang banyak kita tidak mensyukurinya. Kita lahir di muka bumi ini, dikasih fasilitas sama Allah Azza wa Jalla. Dia menjadikan bagi kita pendengaran. Ada orang yang lahir gak bisa mendengar, tapi Allah jadikan kita bisa mendengar. Allah jadikan kita bisa melihat. Allah jadikan kita punya hati untuk berpikir, merenungkan. Tapi yang jadi masalah, kalian sedikit mensyukuri nikmat ini. Ada yang tidak menganggapnya nikmat, karena dalam pandangan dia nikmat itu adalah harta, rumah, tahta, wanita. Oh, itu baru nikmat. Padahal harta, tahta, wanita, semua itu, kalau dibandingkan dengan nikmat engkau bisa melihat, maka engkau akan sadar bahwa engkau mendapatkan nikmat yang besar. Kalau engkau dikasih dua pilihan, tahta, harta, wanita, tapi engkau buta gak bisa ngelihat, tuli gak bisa mendengar, engkau akan pilih mana? Orang yang berakal sehat akan memilih enggak. Aku milih bisa melihat. Walaupun gak punya harta. Walaupun tidak bertahta. Walaupun gak ada wanita. Aku bisa melihat. Maka Allah katakan, qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah dengan mengakui yang pertama itu nikmat. Al-iqrar. Kita yakin ini dari Allah. Ini nikmat yang agung. Kemudian lisannya menyebut nama Allah, memujinya. Kemudian raganya menggunakan kekuatan tadi, fasilitas tadi dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau orang benar-benar merasa itu nikmat. Orang kita kalau punya mobil, kita disuruh gunakan mobil dinas umpamanya, dipakainya ke tempat-tempat yang baik. Ini mobil. Bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka Allah katakan, qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian mensyukuri nikmat tersebut. Barakallahu fiik. Nah. Dan qul huwallazi dzara'akum fil ard, katakanlah dialah yang menjadikanmu berkembang biak di muka bumi, yakni mengembang biakkan serta menyebarluaskan kalian di penjuru bumi dengan berbagai perbedaan bahasa, warna kulit, bentuk, dan postur masing-masing. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kelak kamu dikumpulkan. Maksudnya,
ialah kalian akan dikumpulkan setelah adanya perpisahan tersebut. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian sebagaimana Dia telah memisahkan kalian dan mengembalikan kalian sebagaimana Dia membuat permulaan kalian. Barakallahu fikum. Ya. Kita semua bersaudara. Manusia pertama itu Adam. Istrinya Hawa. Dari keduanya ada miliaran manusia. Dengan warna kulit yang berbeda. Dengan postur tubuh yang beragam. Dengan bahasa yang tidak saling mengerti kadangkala. Ada 8 miliar manusia sekarang kalau nggak salah jumlah manusia. Itu berasalkan dari Hawa dan Adam. Atau dari Adam dan Hawa. Maka Allah ingatkan ini bicara nikmat lagi. Tapi jangan lupa. Wa ilaihi tuhsyarun. Jangan berpikir dengan banyaknya manusia kemudian mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan dihisab, akan dibalikin mereka. Kenapa? Mereka harus mempertanggungjawabkan amalan mereka. Kita tahu bagaimana nih orang-orang yang zalim, enak banget dia. Udah mendolimin orang lain, kemudian dia bebas. Berapa banyak kita melihat pelaku kejahatan tahu-tahu mati. Belum sempat dia merasakan hukuman. Mati, kabur. Wa ilaihi tuhsyarun. Walaupun jumlahnya banyak, beragam, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan dihimpun untuk mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakan. Baik, dilanjutkan. Selanjutnya, Dia pun berfirman seraya menceritakan orang-orang kafir yang mengingkari keberadaan hari kebangkitan serta menganggap mustahil akan terjadinya hari kiamat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Maksudnya, ialah kapankah apa yang engkau beritahukan kepada kami itu akan terjadi, yaitu perkumpulan setelah adanya perpisahan. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu hanya pada sisi Allah. Maksudnya tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat itu dengan pasti kecuali Allah jua. Hanya saja Dia memerintahkanku untuk memberitahu kalian bahwa hal tersebut pasti ada dan pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Dan wa innama ana nadhirum mubin. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maksudnya ialah untuk menyampaikan dan itu pun sudah aku sampaikan kepada kalian. Subhanallah jemaah. Dan ini kondisi orang-orang kafir ya. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, dengan hari kebangkitan. Kalau dikasih tahu, mereka mengatakan kapan? Kapan yo? Ahibati fillah. Bukti-bukti tentang adanya hari kiamat itu nyata. Tapi kalau bicara kapan, maka itu ilmunya di sisi Allah. Tugas kita meyakininya. Dan kita udah melihat orang-orang pada mati. Kita melihat negeri-negeri yang hancur. Kemudian engkau berpikir gak mungkin bumi ini hancur lebur. Ya Allah, mudah sekali. Tinggal bagaimana ketika sudah mereka mati, kemana mereka akan pergi. Mungkin sekali kehancuran itu jamaah. Dan kalian akan dibangkitkan. Maka pertanyaan kapan kiamat itu sebenarnya banyak ditanyakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Sebagai bentuk ngeyel mereka. Pernah rame tahun 2012. Oh kayaknya Desember 2012 itu nanti akan terjadi kiamat. Nggak ada yang tahu. Ada yang ngitung-ngitung mungkin tinggal berapa tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Nabi SAW mengatakan innamal ilmu indallah. Yang tahu hanya Allah. Selesai sudah. Engkau mau ngitung, tafadhol ngitung.
yang dikasih tahu kepada Nabi SAW adalah tanda-tanda terjadinya kiamat. Oleh karena itu, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi alaihissalam, akhbirni mata sa'ah, beritahu aku kapan kiamat terjadi. Maka Nabi alaihissalam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Enggak yang bertanya, enggak yang ditanya, enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Ya udah, tugas kita beramal. Tugas para nabi, ana hanya menyampaikan. Nadhir. Engkau mau percaya, monggo, nggak mau percaya silahkan. Tapi yang jelas sudah disampaikan. Dan beliau sudah menyampaikan hal itu. Beliau mengatakan, bu'ithu ana wasa'aka hatain. Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini. Dekat. Itu 1444 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Tanda-tanda kiamat yang disebutkan sama Nabi SAW sudah tampak dengan nyata. Dan sepertinya semakin mendekat. Dan itu pasti. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru." Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram, yaitu sesudah hari kiamat tiba serta orang-orang kafir menyaksikannya, lantas melihat bahwasanya hal tersebut sudah demikian dekatnya. Karena setiap yang akan datang itu pasti datang, meski waktunya masih cukup lama. Setelah apa yang mereka dustakan tersebut benar-benar terjadi, muka mereka pun menjadi muram oleh karena mereka mengetahui apa yang akan mereka alami di sana, berupa keburukan dan penderitaan. Maksudnya, semuanya itu mengelilingi mereka, dan mereka juga didatangi sesuatu atas perintah Allah yang tidak pernah terlintas sama sekali dalam benak mereka. Oleh sebab itu, dikatakan kepada mereka pernyataan dengan nada celaan dan cacian. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kamu selalu meminta-mintanya, yakni kalian minta disegerakan. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi nanti jemaah. La tarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Akan melihat bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar. Bagaimana tatkala neraka jahanam dihadirkan, didatangkan kepada mereka. Bagaimana kondisi orang-orang kafir. Mereka mau berlari, mau menyelamatkan, enggak ada. Yang ada si'at wujuhul ladzina kafaru. Lalu dikatakan kepada mereka, nih loh, yang kalian minta-minta, kapan kiamat? Kapan kiamat? Mana azab Allah kalau engkau memang benar? Ahibati fillah. Semua yang akan datang itu dekat. Semuanya. Dan kita tahu kematian adalah awal persinggahan menuju akhirat sana. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kaya raya, yang sehat, yang kuat, yang bugar, mati. Barakallahu fiik. Baik, kemudian kita lanjutkan. Lanjutkan Ustaz. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikanku dan orang-orang yang bersama denganku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Katakanlah, dialah Allah yang maha pemurah, kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber airmu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?
Barakallahu fiik. Nah, bagaimana ayat ini turun? Untuk kembali mengingatkan orang-orang kafir tadi. Bahwa mereka nggak punya apa-apa. Engkau punya apa? Kalian itu siapa? Karena sebagian orang itu merasa aman, merasa nyaman, merasa kuat ketika dia melihat, oh aku bisa ini, aku bisa itu. Enggak, kalian nggak bisa apa-apa. Bagaimana seorang tatkala terkena musibah dia cari pertolongan. Karena memang dia nggak punya kekuatan apa-apa. Maka Allah ingatkan di ayat ini. Gimana kalau kondisi kami yang diadab? Kalian bisa nolong. Kalian bisa memerangi Allah Azza wa Jalla. Dan mereka sudah tahu bagaimana kejadian Ashabul Fil, Abraha itu. Mereka nggak mampu menghadapi Abraha aja. Dan siapa yang membinasakan Abraha? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah benar-benar menggugah hati mereka. Cuma tadi, ada orang yang udah dikasih tahu, aduh, nggak mau tahu. Baik, dilanjutkan tafsirnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul, katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan yang mengingkari nikmat ilahiyah tersebut. Ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim." Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikanku dan orang-orang yang bersama denganku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Maksudnya, selamatkanlah diri kalian karena hanya taubat dan inabah sebagai penyelamat dari azab Allah. Sungguh ditimpakannya azab dan siksaan kepada kami seperti yang kalian harapkan. Sama sekali tidak bermanfaat bagi kalian. Sama saja baik Allah mengazab kami atau mengasihi kami. Maka sesungguhnya tidak ada tempat berlindung bagi kalian dari siksa dan azabnya yang pedih yang pasti akan menimpa kalian. Barakallahu fiik. Ya, ini kembali mengingatkan manusia, kalian tuh nggak mampu berbuat apa-apa. Semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Kita mau dikasih nikmat ya kalian nggak bisa menghalangi nikmat dari Allah. Kita mau dikasih azab kalian juga nggak bisa menyelamatkan. Terus ya kalian kembalilah kepada Allah. Berhenti berbuat syirik gitu. Nah, dilanjutkan. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna." Katakanlah, dialah Allah yang maha pemurah, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Maksudnya, kami beriman kepada Rabb sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan kepadanya semata kami bertawakal dalam segala urusan kami. Oleh karena itulah dia berfirman, "Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin." Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya antara kami dan kalian, lalu bagi siapakah kemenangan akan diberikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Karena memang orang-orang musyrikin menganggap orang beriman itu tersesat, ya, salah jalan. Alhamdulillah. Lihatlah orang-orang yang beriman. Mereka adalah manusia-manusia yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang melakukan perbuatan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi namanya orang-orang kafir memandang umat Islam, memandang orang-orang beriman tersesat. Ya nanti kalian akan tahu sendiri. Kami beriman kepada Allah, kami bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana umat Islam perlu menunjukkan ana mukmin. Iya, aku berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran kalian. Baik, dilanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk memperlihatkan kasih sayang kepada para makhluknya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber airmu menjadi kering, yakni mengalir ke dalam lapisan bumi yang lebih rendah sehingga tidak bisa diperoleh dengan menggunakan kapak-kapak yang tajam, serta tidak juga dengan pembantu-pembantu yang tangguh. Kata al-ghairu, kering. Itu
itu kebalikan dari kata an-nabi'u, sumber air. Karena itulah dia berfirman, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Maksudnya di sini yang memancar lagi mengalir di permukaan bumi. Dengan kata lain, tidak ada yang harus sanggup melakukan hal tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, di antara karunia dan kemurahannya ialah memancarkan dan mengalirkan air bagi kalian di seluruh pelosok bumi, sesuai kebutuhan makhluk. Sedikit maupun banyak, maka segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Barakallahu fikum. Di sini bukan hanya kasih sayang ya, tapi ada menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita dapat melihat jemaah, ketika terjadi kekeringan, tanah jadi pecah, sumur dari kering. Masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Digali lagi sumurnya, nggak ada airnya. Yang ada mereka menunggu hujan turun. Maka Allah sebutkan, "Fama ya'tikum bima'in ma'in." Siapa yang bisa mendatangkan air? Engkau mau datang ke profesor, engkau mau datang ke negara yang paling canggih, yang ada mereka hanya menggali yang dicari air yang Allah ciptakan. Maka seharusnya manusia kembali kepada Allah. Ketika dia lihat tanah itu kering dan kita lihat subhanallah ya, di satu tempat ada yang kebanjiran, di satu tempat ada yang kekeringan. Siapa yang melakukan itu? Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala kita melihat ini, kita seharusnya mentauhidkan Allah. Minta hanya kepada Allah. Tinggalkan segala sesembahan. Kecuali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadangkala orang ketika melihat sumurnya kering, dia bukannya ingat sama Allah. Dia ingat, oh kita cari air di mana? Kita beli air ini tuh. Allah bisa jadikan semua sumur itu kering. Allah mampu melakukan itu. Tapi Allah kasihan sama kalian. Allah kasih air. Allah kasih minum. Maka ahibati fillah, surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah yang benar-benar menggugah hati agar manusia mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Karena sejatinya milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhali. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz. Ustadz, musibah yang datang pada kita bisa berupa ujian ya Ustadz ya, dan bisa juga berupa siksa gitu Ustadz, hukuman yang disegerakan di dunia Ustadz. Sedangkan manusia itu sendiri Ustadz kan tadi kullu bani Adam khata ya Ustadz ya. Kalau melihat hadis ini, musibah yang datang pada kita itu sebagai hukuman gitu Ustadz yang disegerakan di dunia gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustadz. Naam, ahibati fillah. Kita tahu bahwa kita melakukan dosa. Penghapusan dosa itu macam-macam. Di antaranya dengan musibah yang menimpa kita, di antaranya dengan ketaatan yang kita lakukan. Di mana Nabi SAW menyebutkan sholat yang 5 waktu, itu penghapusan dosa. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, umroh ke umroh selanjutnya, itu penghapusan dosa. Ada penghapusan dosa yang dengan musibah. Bagaimana kita tahu bahwasanya musibah yang menimpa kita adalah penghapusan dosa atau pengangkat derajat? Kalau dikatakan tadi ujian, yang orang kalau selesai ujian diangkat derajatnya. Maka kembali kepada kondisi manusia itu. Para nabi, orang yang paling berat ujiannya. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kalau bicara kondisi kita, ujian itu
penghapusan dosa atau pengangkat derajat, tadi ujian dari Allah SWT, atau adab. Maka tergantung kondisi kita. Kalau kita terkena ujian itu, terkena bala itu, dan kita bersabar, insya Allah selain jadi penghapusan dosa, itu jadi pengangkat derajat. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta alham yahammu illa kaffarallahu bihi sayyi'atih wa rafa'a darajatih, atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah seorang mukmin yang terkena musibah, penyakit, capek, lelah, gundah gulana, galau, atau duri yang menimpa dia, apapun, mau besar mau kecil, melainkan Allah akan hapus dosanya dan Allah angkat derajatnya. Kalau bicara penghapusan dosa, itu berarti hukuman supaya dibersihkan dari dosa-dosanya. Ketika dia bersabar, boleh jadi diangkat derajatnya. Maka kalau kita ngelihat orang soleh, orang yang baik, semoga itu jadi pengangkat derajat dia. Oh, kan dia juga berbuat dosa. Boleh jadi penghapusan dosa dia bukan dengan ujian itu. Tadi dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka tugas kita, kalau menilai orang lain, maka kita berbaik sangka. Tapi kalau menilai diri kita, maka kita suudzon sama diri kita. Kita punya banyak kesalahan lah. Mudah-mudahan ini dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Jadi seperti itu kiranya menghadapi musibah yang menimpa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah izin bertanya. Bagaimana saya harus bersikap terhadap paman dan bibi orang tua angkat saya Ustadz yang sudah tidak mau menerima saya bersiraturahmi kepada mereka karena saya tidak mau menjalankan perintah maksiat yang mereka anjurkan serta menjatuhkan harga diri suami karena kami hidup tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan apakah saya termasuk anak angkat yang durhaka terhadap orang tua angkat Ustadz karena tidak mengikuti kemauan mereka Ustadz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Qul huwa alladhi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan dialah Allah yang menjadikan buat kita pendengaran, penglihatan, hati, tapi sedikit yang kita syukuri. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang-orang yang berbuat baik sama kita. Tapi kita harus lebih mengutamakan Allah daripada manusia. Sehingga tidak boleh berbuat kemaksiatan dalam rangka menaati manusia. Dan gak boleh kita taat kepada manusia apabila dia menyuruh kepada kemaksiatan. Bagaimana kondisi kita terhadap mereka? Seharusnya kita tetap berbuat baik. Dengan cara apa? Kita mendoakan mereka. Kita sebutkan kebaikan mereka terhadap kita. Sehingga kita bukan kacang yang lupa sama kulitnya. Walaupun mereka mungkin tadi gak suka sama kita, mereka sakit hati sama kita, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari keridhaan manusia. Karena keridhaan manusia itu target yang gak akan bisa didapat. Kita membuat fulan suka, yang lainnya gak suka. Itulah manusia. Maka insya Allah engkau berusaha memperbaiki diri. Karena boleh jadi masalahnya di kita. Mungkin waktu itu sikap kita kurang baik. Padahal ada sikap lain yang seharusnya lebih bijak, lebih tepat. Tapi kita tidak. Maka di situ kita istighfar, mohon ampun sama Allah. Lalu kita berusaha untuk memperbaiki. Kita punya rezeki, kita kirim kepada mereka. Ya sebagai bentuk menyambung tadi hubungan kembali. Kita doakan mereka. Berusahalah pokoknya semaksimal mungkin untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
ada hadis Nabi SAW menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Ustadz. Bagaimana dengan orang-orang tua kami Ustadz? Apakah wajib juga bagi mereka Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khair. Gimana? Menuntut ilmu Ustadz kan wajib bagi setiap muslim. Bagaimana dengan orang-orang tua kami Ustadz? Apakah wajib juga bagi mereka untuk belajar Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, begini. Sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu untuk setiap muslim. Mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau tua, wajib mereka. Tapi ilmu yang dituntut itu beragam. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau bicara fardu ain, yang wajib untuk setiap orang itu adalah semuanya wajib. Dan ini berkaitan ilmu yang dia butuhkan tentang Allah Azza wa Jalla. Dia harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dia harus kenal sama Nabi SAW. Dia sholat harus belajar bagaimana sholat yang benar. Ketika dia mau haji, dia harus belajar manasik haji. Ketika dia mau zakat, dia harus belajar tentang zakat. Ketika dia mau umroh, dia wajib belajar tentang umroh. Jadi ada ilmu yang wajib dipelajarin. Bicara halal haram, oh wajib tahu. Kalau enggak dia akan berbuat yang haram, aku nggak tahu. Loh kenapa kok nggak belajar? Jadi ada ilmu yang wajib buat setiap muslim, di mana dia tidak diterima alasan untuk tidak tahu. Karena dia wajib. Tapi ada ilmu yang fardu kifayah. Ada ilmu yang cukup orang-orang tertentu yang tahu, dia nanti yang ngasih tahu. Kita tanya aja sama dia umpamanya. Kalau bicara ilmu tentang faraid ya, gimana tentang hukum waris ini, mungkin kita kalau mempelajari itu berat, makanya ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang fardu ain. Jadi yang fardu ain ini berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam ya. Mau nggak mau kita harus belajar hal itu. Mau orang tua pun harus belajar, wajib dia belajar tentang hal itu, tapi bukan harus dengan dalilnya. Enggak, yang penting dia tahu, oh ini nggak boleh. Dalilnya apa? Disebutkan oleh Ustaz, oh ini dalilnya. Tapi kita nggak hafal dalilnya, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu hukumnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah kutukan itu ada Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, kalau bicara kutukan itu anak nggak tahu ya. Maksudnya kutukan itu laknat ya. Kalau bicara laknat itu ada. Laknat itu seperti dilaknatnya orang yang makan riba, dilaknatnya orang yang memberi makan riba. Ada laknat Allah sebutkan, laknatullah 'alal kadzibin. Laknat Allah buat orang-orang yang berdosa umpamanya. Ini kalau maksud kutukan tadi seperti itu. Kalau bicara kutukan dari orang tua mengutuk anaknya umpamanya, mungkin maknanya itu mendoakan keburukan buat anaknya. Kalau ini maksudnya ya. Ya, kita tahu bahwasanya doa orang tua itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Itu kalau yang dimaksud dengan kutukan tadi, sesuatu doa keburukan buat orang yang melakukan kezaliman, itu mungkin saja Allah memberikan azab. Tapi bukan dia yang mengutuk, sebenarnya dia berdoa memohon kepada Allah agar orang itu diazab umpamanya karena kezaliman yang dia lakukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang dua dosa ya, yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia hukumannya, azabnya itu, ditambah lagi nanti yang di akhirat disediakan. Apa? Durhaka sama orang tua dan kezaliman. Tapi kalau maksudnya ngutuk itu seperti orang tua ngutuk anaknya jadi ini, jadi itu, ya enggak lah. Ini kembali kepada Allah SWT, karena yang bisa melakukan itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan orang tua berdoa memohon kepada Allah. Allah mengutuk Bani Israel, menjadikan mereka kera-kera. Nah, qiradatan khasiin. Allah sebutkan itu bagaimana kondisi Bani Israel yang nggak nurut sama Allah, dikasih nasihat sama orang-orang yang baik, tapi mereka tetap ya, akhirnya mereka dijadikan kera-kera yang hina. Itu ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz.
Ada yang mau bertanya langsung Ustaz Ummu Fatin? Tafadholi Ummu Fatin. Syukran Mulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ini Ustaz ada pertanyaan mengenai dosa yang dilakukan terang-terangan dan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Ustaz. Ya, itu pengertiannya gimana ya Ustaz? Nah, terus yang kedua mengenai nikmat yang kita dapatkan yaitu berupa air bening. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya Ustaz? Apa kita dengan cukup saat kita menikmati kita baca bismillah dan selesainya kita baca alhamdulillah karena rasa syukur atau gimana ya Ustaz ya? Syukur. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, seperti ini pertanyaan terakhir ya. Anda lihat waktunya, Masya Allah. Ya, ada 2 pertanyaan yang disebutkan. Yang pertama, berkaitan dengan berbuat dosa terang-terangan dan berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Seorang itu hendaklah menutup diri ketika berbuat dosa. Dan segera dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun berbuat dosa terang-terangan, boleh jadi dia, ya na'udzubillah, dia berzina di depan orang. Dia minum di depan orang, minum khamar umpamanya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang dibenci Allah di depan manusia. Dosa yang dia lakukan. Dan termasuk terang-terangan dia berbuat dosa di malam hari, nggak ada orang tahu, paginya dia cerita, itu termasuk dosa terang-terangan. Kalau dosa sembunyi-sembunyi, kita berbuat dosa tanpa ada orang tahu. Dan tetap ya, 2 dosa ini seharusnya ditinggalkan. Hanya saja orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi lebih ringan. Ketika dia tidak berbuat dosa terang-terangan, di situ dia nggak ada unsur mengajak orang lain untuk mencontoh dia. Dan biasanya orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala dan dia juga malu sama manusia. Masih ada rasa malu dia yang menyebabkan dia menyembunyikan dosanya. Tapi dosa sembunyi-sembunyi ini juga berbahaya. Kalau kita ternyata berbuat baiknya terang-terangan, ketika sendirian kita berbuat dosa. Akhirnya boleh jadi berbuat baik kita pura-pura. Kita nggak benar-benar berbuat baik. Hendaklah kita berbuat baik sebagaimana kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Ketika kita sembunyi, nggak ada orang, di situ kita berbuat baik agar kita tidak terkena hadis Thauban ya, yang menceritakan tentang orang yang membawa pahala putih seperti gunung-gunung kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Taib, ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan nikmat yang semua akan ditanya, yang salah satunya air yang Allah berikan kepada kita. Ya, bagaimana mensyukuri nikmat itu? Yang pertama dengan meyakini kalau ini murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha, enggak, ini dari Allah. Itu bicara nikmat. Kemudian kita puji Allah atas nikmat tersebut. Lalu kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Kita setelah minum, Masya Allah, kita bisa bergerak, kita bisa sholat, kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Maka itu salah satu mensyukuri nikmat air yang Allah berikan kepada kita jamaah. Dan kemudian ingat ketika engkau minum air, ada nikmat lain yang seharusnya engkau syukuri. Nikmat mengeluarkan air itu. Setelah engkau minum, banyak di antara kita ketika ke toilet ya, dia tidak berpikir bahwa itu nikmat. Wallahi ini nikmatnya. Berapa biaya yang harus engkau keluarkan tatkala engkau tidak bisa mengeluarkan air yang tadi engkau minum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang diberikan dan kita dimatikan di atas agama Allah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.